Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kaana bihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta. Yang saya hormati para jamaah bagi, yang saya hormati para peserta bagi, yang saya hormati Pak Kabid Penegakan Perda PBB Kabupaten Sidoarjo saya, yang saya hormati para peserta sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dari wilayah Kecamatan Bagi. Tadi di sebut Pak Camat ada 7 desa, dan tadi saya sempat melihat dari Purbaya dan minta dari banyak sekali yang terima kasih. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu hadir memenuhi undangan kami sampai pun ini penuh. Saya yakin ini 1000 lebih yang kami undang ini. Dari 7 desa ada 234 RT, jadi memang banyak sekali. Dan sebelumnya mohon maaf mungkin kekurangan nyamanan, mungkin karena saking kakai piani, karena badannya kurang sehingga panas. Misalnya memang cuaca saat ini memang lumayan panas, tapi tidak apa-apa. Kami senang Bapak Ibu bisa hadir di sini. Bahkan saya sini ternyata sudah kaget. Saya kemarin sebelum di sini beberapa hari yang lalu saya di Kecamatan Grogol itu jam 10 belum mulai. Jadi tadi setengah 10 saya sini, saya kaget kok sudah sampai 1000 lebih nih saya kalau saya mati. Dan dengan isi seperti ini saya pun nanti tidak akan terlalu lama, kasihan dengan kurang nyaman. Tapi saya lihat ada yang keringat itu, kasihan ibu-ibu itu nanti tidak rata harganya dari yang sebenarnya di usaha. Ya langsung saja Bapak Ibu, saya atur sebentar saja, tolong diperhatikan. Jadi temanya pada pagi hari ini adalah sosialisasi penegakan perda. Perda itu peraturan daerah. Peraturan daerah itu perangkat lunak untuk mengatur kehidupan di suatu daerah. Kemudian juga perbu itu peraturan bupati. Saya sendiri, nama saya Sunarto, Bapak Ibu, saya Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, ini daerah Jepang. Lanjut, ini Bapak Ibu, kenapa perlu sosialisasi? Jadi yang melatar belakangi punya sosialisasi ini karena ternyata di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini banyak sekali pelanggaran, banyak aduan, banyak pelanggaran yang itu mungkin diakibatkan oleh SDM. SDM itu ada kualitasnya dari Satpol PP yang masih kurang berkompeten, kemudian jumlahnya mending warga masyarakat di Kabupaten Sidoarjo ini sangat kecil sekali, sehingga itu juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya masih banyak pelanggaran yang belum tertangani dengan baik. Nah, ini gambar-gambar yang saya munculkan di depan ini terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Ini semua bentuk pelanggaran Bapak Ibu. Ini saya munculkan ada tulisan Athena itu karena sekarang sudah tutup, makanya saya berani mengunculkan. Itu dulu salah satu spa, salah satu tempat hiburan di Kecamatan Grogol, karena waktu itu melanggar, ada praktek yang tidak benar, sehingga kami lakukan pembinaan, tidak bisa pagarnya tutup. Dan masih banyak lagi, itu ada bangunan PKN, ada menara telekomunikasi, ada pabrik dan sebagainya, yang itu semua melanggar. Lanjut.
Nah ini pelanggaran itu semua menjadi permasalahan di kami, utamanya Satpol PP selaku penyelenggara tertiban umum Bapak Ibu. Jadi seperti PKL dan PDUP mungkin di saya sering lewat di baju baki itu ada apa itu yang minta itu pakai kemudian sulak-sulak kaca mobil dan sebagainya, kemudian mungkin ada anak-anak pang yang itu semua mengganggu ketertiban umum, mengganggu kenyamanan para pemakai jalan. Dilanjut mungkin kami tidak lama ya, maksimal ini setengah jam, mungkin paparan saya sekitar 15 menit. Nanti kalau memang masih ada yang kurang jelas dilanjutkan dengan tanya jawab. Kalau sudah jelas jadi sudah selesai. Dan kemudian dengan permasalahan itu semua Bapak Ibu, ini urgensitas Satpol PP ini sangat diperlukan dalam rangka menjamin kondusivitas wilayah. Jadi yang wilayah itu sudah kondusif, masyarakat itu bisa melakukan kegiatan sehari-hari, bisa berusaha, bisa beraktivitas secara aman, secara nyaman. Makanya kondusivitas wilayah ini kami tulis merupakan kebutuhan dasar dan prasyarat mutlak bagi masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman, dengan aman. Dan juga kondusivitas wilayah itu sebagai prasyarat mutlak bagi berjalannya program pemerintahan. Sehingga peran Satpol PP ini melakukan penertiban, melakukan penindakan terhadap tadi yang saya tampilkan di awal tadi, berbagai macam bentuk pelanggaran tadi kami melakukan penertiban. Walaupun di bawahnya saya tulis penertiban atau penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP ini beresiko tinggi. Beresiko tinggi utamanya bagi kami. Yang pertama adalah kami lihat itu kami tulis itu resiko pra-peradilan, artinya kami sangat beresiko di dalam melakukan penertiban penindakan kami digugat di pra-peradilan. Mungkin contohnya Bapak Ibu besok ketika di wilayah lagi ini ada Indomaret, Alfamart, kami tutup, kami itu dipilih-pilihkan. Pada waktu itu kami digugat Bapak Ibu. Tapi kami menang karena kami sudah menjalankan aturan dan mekanisme kami menutup usaha itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian juga risiko jabatan, karena ketika kami melakukan penindakan, penertiban itu bukan merupakan kebijakan populis bagi seorang kepala daerah. Misalkan kami menertibkan PKL, mestinya PKL itu tidak terima. Biasanya mereka mengacu pada bupati, sehingga itu bupati itu kami kok ini ngomong, kok Indomaret, kok tutupi ngomong dan sebagainya. Sehingga itu sebenarnya risiko bagi kami, tetapi karena tugas kami dibentuk oleh undang-undang itu kami tetap melaksanakan dengan berbagai macam risiko tadi. Termasuk yang terakhir kami sampaikan risiko konflik atau keselamatan. Ini sudah pasti. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami ditentukan itu ketika menerbitkan PDUP ada yang minta-minta masyarakat telepon kami, ada PDUP minta-minta mengganggu pengguna jalan di baju terutan. Kami datangi, ternyata orangnya itu membawa apa itu semacam alat apa, kalau kami di apa itu dipukul ini sampai dijahit di teman kami. Mungkin belum lama ini dan masih banyak lagi, dan itu sangat mungkin terjadi karena kami berhadapan langsung dengan pelanggar, dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran, sehingga memang itu kami dengan berbagai macam risiko. Nah, untuk itu kami membutuhkan sinergitas dan kerjasama, kolaborasi dari berbagai stakeholder. Stakeholder itu yang termasuk Pak Camat, termasuk Pak Danramil, Pak Kapolsek, termasuk Bapak Ibu yang saya anggap ini para tokoh masyarakat di 7 wilayah desa kecamatan Bagian. Jadi Bapak Ibu yang kami undang di sini adalah para tokoh masyarakat yang kami harapkan nanti bisa membantu tugas-tugas kami di wilayah, bisa membantu tugas-tugas Pak Camat, Pak Sekam untuk kondusivitas wilayah di lingkungannya masing-masing. Lanjut.
Kemudian Bapak Ibu kami melakukan penertiban penegakan perda, kemudian kami menertibkan BDUT. Itu dasar hukumnya apa Bapak Ibu? Dasar hukumnya kami adalah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lanjut di sana di pasal 255 disebutkan bahwa Satpol PP itu dibentuk untuk 3 hal. Yang pertama menegakkan perda, perkada, kemudian perkada itu peraturan bupati, kemudian menyelenggarakan ketertiban hukum, ketentraman masyarakat. Jadi ketika ada pengamen PDUT tadi yang meresahkan, mungkin Bapak Ibu ke Sukoharjo Kota lewat di Solo Baru di Bangju Pak itu sering sekali ada PDUT itu hampir tiap hari ada pengamen, ada yang surat-surat minta uang kadang dengan maksa kalau tidak ngasih. Nah itu kami tertibkan, itu hampir tiap hari kami patroli sudah ini tapi beberapa hari datang lagi. Kemudian dari daerah lain sudah diusir dari sana datang ke Surabaya dan sebagainya. Jadi kami sesuai dengan amanat undang-undang ini, Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda, menyelenggarakan ketentraman umum, ketentraman masyarakat dan melaksanakan perlindungan masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Termasuk ketika Bapak Ibu ada wilayah yang terjadi kebakaran, itu kami melaksanakan tugas itu karena pemadam kebakaran itu merupakan salah satu bagian dari Satpol PP. Jadi Satpol PP itu ada 4 bidang. Salah satunya bukan pemadam kebakaran. Jadi ketika ada kebakaran, kami berusaha cepatnya lokasi untuk memadamkan api. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu sesuai amanat undang-undang tadi, kami salah satunya adalah dibentuk untuk menegakkan perda. Makanya pada hari ini kami melaksanakan sosialisasi penegakan perda, sehingga bisa dibilang Satpol PP ini sebagai salah satu penjaga perda. Jogo perda nanti dilanggar, berarti Satpol PP harus melakukan upaya penertiban biar masyarakat menjadi tertib. Karena di perda itu sesuai undang-undang bisa mengandung sanksi pidana, bisa sanksi administratif dan lain-lain. Lanjut. Nah, sanksi itu seperti ini, sanksi administratif itu bila mungkin gampangnya dengan misalnya bola, sepak bola itu ada yang dikasih kartu kuning, itu seperti sanksi administratif. Kalau di kami mungkin ada Indomaret yang tidak izin, kami berikan surat peringatan, itu namanya sanksi administratif. Ada BDUT kami bina, kemudian alat-alatnya kami sita biar tidak dipakai lagi, itu sanksi administratif. Bisa saja sanksi pidana. Jadi kami juga melaksanakan sanksi pidana ketika di wilayah Bapak Ibu ada yang jual miras tanpa izin, ada yang menjual ciu dan sebagainya. Kami proses sampai di pengadilan, itu namanya sanksi pidana dan masih banyak lagi. Lanjut. Dan kemudian ini pola penanganan yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Bapak Ibu, kami sebelum kami melakukan upaya represif itu paksaan atau apa itu yang penindakan itu, kami melakukan upaya preventif dulu. Preventif itu pencegahan itu bisa patroli, nanti patroli ini misalkan wilayah Kabupaten Sukoharjo di perempatan SCPI ada pengamen yang minta-minta, ada yang sulak-sulak dan sebagainya, itu kami patroli, kami bina, kami lakukan pembinaan, kami lakukan teguran, itu namanya preventif, termasuk sosialisasi dan penyuluhan. Seperti pada hari ini kami melakukan pembinaan penyuluhan kepada Bapak Ibu para tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Baki, nanti untuk bisa populer pada warga masyarakat di lingkungannya masing-masing. Kemudian kalau angel-angel tenang, kami upaya represif itu pasang pemerintah. Mungkin Bapak Ibu dulu ingat di mana itu di selatan India ini ada bangunan PKL itu permanen, karena PKL itu harus komplit Bapak Ibu. Jadi ada yang berjualan PKL itu sebenarnya dipakai tenda buka pasang. Kalau
kalau istilah kerennya nobel. Jadi setelah berjualan dibuka, mau berjualan dipasang lagi, itu namanya sistem buka pasang atau nobel. Kalau di Solo Baru Depan Indriati dulu pada waktu itu tidak mau buka pasang, bahkan berjualan PKL itu dengan bangunan permanen atau sesi permanen itu kami buka. Itu ada sekitar 40 bangunan permanen sesi permanen PKL kami buka dengan pasang. Dan bisa saja kami lakukan penegakan secara justisi itu sidang, baik pelanggar miras PKL juga dengan terpaksa pernah kami sidang juga dan sebagainya. Lanjut, ini pelaksanaan penegakan perda yang kami lakukan Bapak Ibu. Jadi ini gambar yang paling tinggi bagus. Ini mengganggu sering kami dilapori masyarakat agar betul mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Kami tertipkan yang tengah itu PKL berjualan tapi di badan jalan, sehingga kami buka kantor ke Satpol PP walaupun nanti bisa diambil kembali, tapi dengan surat pernyataan harus kapok tidak berjualan tapi di badan jalan yang mengganggu pengguna jalan. Kalau yang paling ujung itu contoh PKL yang sudah mangkrak lama tidak dipakai tapi tidak dibuka, itu juga bukan buka pasar, sehingga kami laksanakan penertiban. Lanjut, ini dokumentasi penertiban yang pernah kami lakukan. Tidak usah lama-lama karena saya takutnya ini punya saudara Bapak Ibu atau punya Bapak Ibu sehingga nanti tidak pernah ketahuan. Lanjut, ini pernah kami tertibkan semua ini terus. Ini lanjut, ini kami buka. Lanjut, ini juga mungkin ini pernah kalau nggak dibagi di double ini dibiarkan maka sampai kayak gini kan mengganggu keindahan kota dan kenyamanan. Kami buka. Lanjut, ini juga ada bangunan itu tidak boleh, harus buka pasang kalau PKL Bapak Ibu. Lanjut, ini mobilnya siapa yang lanjut? Itu juga ada jalan. Nah ini kan tidak rapi, kalau mengganggu ketertiban keindahan, sehingga kami laksanakan penertiban. Lanjut, nah kondisi saat ini Bapak Ibu bahwa personil Satpol PP sangat terbatas. Kami sekitar 100 orang, tetapi dengan penduduk di Sidoarjo itu 850 atau 870 ribu, sehingga pelanggaran terjadi sewilayah kabupaten ini tidak mungkin kami bisa menangani seluruhnya, sehingga dengan itu semua kami butuh partisipasi dukungan dari panglima semua Bapak Ibu para tokoh masyarakat untuk bisa membantu kami juga Satpol PP di wilayah. Misalkan di samping PKL tadi saya sampaikan seperti itu, mungkin saat ini adalah pada saat mau pemilu mungkin banyak yang memasang reklame itu dipaku di pohon, itu melanggar Bapak Ibu, karena itu pohon itu nanti bisa mati, sehingga tidak boleh kalau ada itu iklan mayor dipaku di pohon, tidak boleh. Kemudian diikat di fasilitas umum seperti tiang listrik, cagain itu, yang telepon itu juga tidak boleh. Ada spanduk yang melintang di tengah jalan itu juga tidak boleh, kecuali di jembatan penyeberangan itu boleh kalau melintang. Jadi hal-hal seperti itu kalau ada di Bapak Ibu tolong dielek, yaitu masang iklan, masang reklame, masang spanduk jangan diikat di pohon, jangan diikat di tiang listrik, harus berdiri sendiri dan tidak boleh dipaku di pohon. Lanjut, nah ini kalau saya buat gambaran seperti ini Bapak Ibu, pelanggarannya itu sangat besar, yang menegakkan itu kami Satpol PP sangat kecil, sehingga tidak mungkin misalkan ada pelanggaran itu kami bisa menegakkan diri. Kami butuh dukungan dari berbagai pihak termasuk Bapak Ibu para tokoh masyarakat yang kami undang di sini untuk membantu kami minimal melaporkan kepada kami, baik melalui Pak Lurah, Pak Camat, atau langsung kami
bisa Pak, di sana ada bangunan belum berizin, di sana ada PKL yang sampai menutupi jalan, kami mau lewat saja Sipahan ada karena ada PKL, ada PPOK, ada orang gila yang meresahkan masyarakat. Itu semua kalau tidak bisa tertangani di wilayah, laporan kepada kami insya Allah akan kami tidak lanjuti. Lanjut. Nah, itu Bapak Ibu, kemudian naik per ini banyak sekali. Sidoarjo kami hanya menculik tadi sedikit yang banyak terjadi di Sidoarjo, seperti perda tertiban umum tadi, seperti bangsa pengamen, PDUT, anak jalan tadi, kemudian ada perda PKL yang disampaikan. PKL itu kalau harus dengan gabungan pasang, kemudian ada reklame, spanduk, baliho yang dipasang mungkin tidak ada aturan, tolong dilaporkan kepada kami atau di ELT biar termasuk mungkin ada baliho yang roboh, nanti roboh nanti membayar pengguna jalan, laporan pada kami akan kami tidak lanjuti. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Pertanyaan atau harapan atau hubungan yang kami sampaikan, pertama masalah pembuangan sampah liar. Tapi di semua tempat termasuk Baki, termasuk kita, sampah liar masih banyak dibuang di sungai dan di pinggir-pinggir jalan. Padahal itu sudah diperkatakan, berarti itu melanggar perda. Untuk itu mohon bersinergi dengan dinas terkait, masalah ini ditegakkan dan sebagai contoh ada contohnya satu dua yang dikenakan sanksi sebagai efek jerah. Kemudian masalah sungai yang kedua, masih banyak masyarakat yang membuat bangunan di atas sungai, di pinggir sungai yang mempersempit kondisi sungai. Bahkan ada yang membuat bangunan menutup akses bagi para petugas sungai dan relawan sungai untuk masuk ke dalam sungai. Untuk itu ini mohon juga perhatian dari Pol PP bersama dinas terkait untuk menjadi penanganan. Kemudian yang ketiga masalah tinjauan. Di Sidoarjo ada beberapa pengusaha penyedot tinja. Hasil sedotan dibuang ke sungai dan ke halaman sawah. Padahal di Sidoarjo sudah ada PLT di Mojokerto. Untuk itu mohon Pol PP untuk mendata pengusaha penyedot tinja, kemudian dipastikan sudah ada MOU dengan DPRD Mojokerto sehingga tidak ada pelanggaran seperti itu. Kemudian yang terakhir Bapak, ini tidak ada kaitan sungai tapi dibanding masyarakat, bahwa di Solo Raya termasuk Sidoarjo itu menurut masih banyak kedai-kedai sate jamu. Padahal menurut regulasi dan juga dari pecinta hewan atau binatang, bahwa burung atau anjing itu adalah hewan peliharaan yang bukan untuk dikonsumsi, jadi dilarang dikonsumsi. Sehingga ini mohon mau didata di sosial dan sebagainya. Pak Camat, Pak Lurah sebetulnya malu kalau di desanya ada dijamu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah keliruan. Mohon maaf, materi ini mungkin belum terangkat di slide yang disosialisasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ulangi, nama saya Purnomo dari Kementerian Banyak Usaha. Terima kasih. Yang pertama ada nama saya Budiono dari Bukit. Pada saat ini sosialisasi masalah perda dan perbu. Secara selanjutnya antara perda dan perbu itu gimana hasilnya? Pertamanya di masyarakat. Apa saling ngasih atau saling kita mengumpul, itu yang pertama. Yang kedua, kami mengatakan bahwa dunia orang saja sudah terbatas. Kalau sekarang dengan wilayah Sidoarjo, persenya terbatas. Apa aja yang tahu? Ditanya, nah itu banyak yang lupa. Mungkin di tahun depan dapat masih untuk melamar kamu aja.
Terima kasih. Terima kasih. Saya tahu dari pendidikan. Ya. Pertanyaan saya sudah disampaikan, sudah dikasihkan nama persis dengan yang saya harapkan. Terima kasih. Sesi pertama kita pertanyaan dari Bapak Purnomo. Yang pertama terkait pembuangan sampah liar, dan kedua terkait bangunan di pinggir sungai, dan ketiga tentang sumber tinja yang hasilnya dibuang ke sungai, dan keempat tentang pedagang anjing yang melanggar regulasi. Terus yang pertanyaan kedua Bapak Yudhoyono dari Pandiran, perda dan perbuk itu di mana? Terus terkaitnya seperti apa saling mengisi atau saling bertolak belakang? Terus yang kedua terkait pegawai bisa nggak masyarakat kita lakukan lagi mendapat bisa PDP? Itu kita beli yang katanya sampai perangan pegawai yang membawa. Dan itu diperlukan kalau bisa dengan Pak Dewi. Apa nama tadi? Kalau aku bilang kita atau kita ya. Jadi, yang pertama dan yang terakhir dulu karena cuma satu yang sebelumnya sama dengan Purnomo. Kalau ada pelanggaran lapornya kemana? Bisa dilaporkan ke Pak Bisa atau Pak Balian, nanti dia secara berjenjang dilaporkan ke kami mungkin melalui Pak Camat, atau bisa langsung ke kami. Bisa langsung ke kami. Nanti dia dikasih nomor telepon nanti Satpol PP. Ya, di medsos juga ada di lapor bupati ada, atau nanti kalau kurang ini bisa kita lebih bisa ada teman-teman nanti bisa di atau lewat Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Pak Camat juga bisa, masuk kami bisa. Tapi memang di era seperti ini lewat medsos itu lebih cepat kami karena online, dan kami tahu begitu ada ini kami langsung tahu laporan seperti ini. Kemudian pertanyaannya Pak Purnomo yang kurang lebih sama dengan punya Pak Rudi tadi. Yang pertama masalah pembuangan sampah liar di sungai. Jadi memang itu sangat merugikan Bapak Ibu sampai kebersihan sungai. Jika kadang air sungai itu kan dipakai, bisa dipakai mandi, untuk mencuci dan sebagainya. Sampai juga kan kelihatan nanti yang membuang sampah liar di sungai itu. Nah, terus penanganannya bagaimana? Kalau memang Bapak Ibu besok Jawa itu diingatkan apabila ditegur masih tidak mau juga, ya tegur di video atau bisa di orangnya disampaikan ke kami atau paling tidak dilaporkan kepada kami. Nanti akan kami tindak lanjuti. Itu sebenarnya bisa dipidanakan Bapak Ibu kalau membuang sampah di sungai itu sebenarnya. Tapi kami tidak ingin seperti itu. Bisa mungkin kami laksanakan upaya preventif, pembinaan, penyuluhan dulu, kami kasih tahu pembinaan. Baru upaya terakhir itu yang saya sampaikan tadi, represi tadi bisa kami secara hukum kami diperbolehkan untuk sampai di persidangan pembuang sampah liar. Bahkan Bapak Ibu membuang sampah dari sepeda motor dibuang ke pinggir jalan itu
pernah ada yang kami bicarakan karena waktu itu kami dapat apa itu aduan banyak sekali masalah itu. Dulu waktu itu pertama didukung itu bahayanya, ternyata kami lihat sampahnya bertumpuk. Ketika masyarakat itu bisa membuktikan dengan foto video, kami buka sampai di pengadilan, sampai sih nggak bawa ibu waktu itu. Pun sama dengan yang membuang sampah liar di sungai. Kemudian ada bangunan liar di pinggir sungai. Dulu di wilayah Baki ini pernah kami tentukan sama-sama dengan BBWS, karena yang memiliki kewenangan itu dari kecamatan, kalau kecamatan Baki ke barat ada jembatan ke kanan. Nah itu dulu pernah kami bersama-sama dengan provinsi dan BBWS melakukan penertiban, dan sekarang saya beberapa waktu lalu saya kesini sudah relatif tertib itu. Ya nanti monggo kalau memang ada bangunan-bangunan liar itu kami akan bekerja sama dengan tentunya dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan juga itu milik siapa dulu sungai itu. Kalau memang itu punya Pemda, ya kita dengan dinas terkait. Kalau itu punya BBWS, kita koordinasinya dengan BBWS. Kemudian tadi ada lagi masalah tinja tadi. Ini pernah terjadi Bapak Ibu di Bulajo, di kecamatan Bulajo ada yang membuang sama, yang dilakukan Pak Purnomo tadi membuang tinja tadi di sungai ya, di saluran. Di Bulajo itu ada saluran yang besar sungai itu. Tetapi kami koordinasikan dengan dinas teknis terkait dengan dinas lingkungan hidup, akan kami sanksi, tapi ternyata di Perda itu belum ada sanksi, sehingga pada waktu itu kami panggil bersama-sama dengan dinas teknis, kami lakukan pembinaan cukupnya agar tidak mengulangi lagi, membuat pernyataan agar tidak mengulangi lagi. Seperti itu Pak Purnomo, terima kasih tadi atas doanya yang memang saya dulu dari staf, kemudian saya pernah jadi lurah di Sidoarjo, di Satpol itu saya pernah kasih, pernah kabin, kemudian sekarang jadi kepala Satpol PP atas pengestu dua panjangnya semua. Oh iya, masih satu lagi di Pak Purnomo masalah sate jamu tadi. Jadi sate jamu itu benar itu tidak boleh Bapak Ibu. Nanti tapi jumlahnya cukup banyak ternyata di Sidoarjo ini para penjual sate jamu itu. Ya, memang benar sampai Pak Purnomo itu tidak boleh. Tapi beberapa waktu yang lalu mungkin sudah ada 1 tahun dari komunitas penjual sate jamu itu audiensi ke BPND. Jadi minta supaya mereka juga melaksanakan usaha yang tidak merugikan, tidak mengganggu orang lain, itu maksudnya minta diberi perlindungan juga. Makanya pada waktu itu dibutuhkan ya jangan terlalu mencolok atau ditulis hanya itu tidak boleh ya. Coloknya ya apa itu tidak mencolok lah, tidak mencolok. Tapi memang sebenarnya itu bukan hewan pangan, sehingga mungkin tidak baik untuk dikonsumsi secara kesehatan, sehingga di aturannya di undang-undang itu memang sebenarnya tidak boleh. Tapi sekali lagi karena komunitasnya jumlahnya cukup banyak, dulu pernah audiensi ke DPRD dan disampaikan begitu. Kemudian yang berikutnya dari Pak Budiono bagi Mandian, atau kaitannya pada jadi perda itu merupakan piranti lunak untuk mengatur kehidupan masyarakat di suatu daerah, dalamnya di daerah Kabupaten Sidoarjo. Mungkin ada tadi berbagai latar belakang permasalahan seperti itu, dibiarkan Sidoarjo tidak tertib, sehingga investor itu akan masuk ke Sidoarjo juga mempertimbangkan, mungkin tidak mau lah Sidoarjo ini semeraut seperti itu, mungkin tidak diyakinkan, sehingga kami
itu dibuat suatu peraturan daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat, mengatur usaha di daerah tersebut. Kemudian di perda itu mungkin belum begitu jelas, baru gambaran umum. Nah, di negara itu undang-undang perda itu. Kemudian ditindaklanjuti dengan di negara itu PP, peraturan pemerintah atau peraturan menteri sebagai NIS atau juga petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis. Demikian pun dengan perbu. Misalkan tadi saya sampaikan tadi ada perda reklame. Perda reklame itu penyelenggaraan reklame itu dengan tertib tidak boleh di tempat larangan. Larangannya itu mana saja itu dijelaskan di perbu. Misalkan di perda PKL ada kata-kata, ada pasal PKL itu berjualan pada jam yang telah ditentukan, jam berapa sampai jam berapa itu bila diatur di peraturan bupati sebagai petunjuk pelaksanaan atau juknisnya. Misalkan lagi menyelenggarakan reklame itu tidak boleh di jalan-jalan protokol. Jalan-jalan protokol yang dimaksud itu apa saja dijelaskan di peraturan bupati dan sebagainya. Kemudian dari Pak Budiono yang kedua adalah tadi personil Satpol PP sangat terbatas. Tadi saya sampaikan, saya gambarkan seperti itu, orangnya kecil dan melanggar besar. Lombok ini apa itu banyak masyarakat yang nanggung gitu. Pengen kami juga gitu dengan personil banyak itu kami bagian kami lebih enteng. Tapi mulai tahun 2005 itu ada peraturan pemerintah yang mengatur bahwa tidak boleh mengangkat tenaga honorer dalam bentuk apapun namanya, entah itu dinamakan pegawai honorer atau pegawai kontrak atau apa, tidak boleh. Sehingga kami kesulitan, padahal semakin lama ada pegawai yang pensiun atau pegawai yang dipindah dari Satpol PP misalkan dibagi. Ini dulu ada Pak Agus Eka yang dulu semasa itu dulu dari Satpol dipindah menjadi kasih tanda bagi ini dari sekam. Nah itu mengurangi pegawai sekitar tidak ada tambahan lagi. Kami maunya yang pegawai banyak tugas kami ringan, tapi kami dibatasi oleh aturan, oleh undang-undang. Sedangkan penerimaan CPNS saja kemarin itu beberapa tahun tidak ada penghargaan, sehingga kami juga kesulitan boleh itu Pak, kami senang itu dibantu ini, tapi tentunya disesuaikan juga dengan kemampuan APBD, karena mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer atau apa butuh gaji dan sebagainya yang lompat atau yang layak. Tentunya APBD mampu tidak, misalkan diangkat lagi 50 orang, padahal gajinya itu minimal kan harus sama dengan UMK itu, upah minimal kabupaten itu. Juga kami memang kami paham yang disampaikan Pak Budiono, tapi kami dalam melakukan itu tentunya sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin itu Bapak Ibu, waktu kami kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin begini Pak Purnomo, Pak Budiono, Bu Pak Ibu.